A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml, surat ke-27 ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busra lil mu'minin. Sin. Allahu alam bil muradi, hanya Allah yang tahu makna, tahu artinya. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Huda wa busra lil mu'minin, yaitu petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di ayat ini, di surat An-Naml ayat 1-2 ini masih menjelaskan tentang bagaimana posisi Al-Quran untuk manusia, yaitu berita gembira. Quran ini adalah berita gembira. Berarti kalau ada berita gembira, posisi kita seperti apa? Harusnya suka, senang ya, diberikan berita gembira berupa Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini merupakan isinya jelas ya. Bahkan dikatakan menjadi pembeda, Al-Furqan, pembeda bagi hak dan batil. Nah, seperti itu. Di surat Al-Isra, surat ke-17 ya, ayat yang ke-89, ini masih tentang Al-Quran menjadi rahmat dan petunjuk bagi manusia. Di surat 17 ayat yang ke-89, surat 17 Al-Isra, sebelumnya itu surat An-Nahl. Setelah An-Nahl itu surat Al-Isra. Ayatnya 89. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Fa aba aksarun nasi illa kufura. Dan sungguh, sadaqallahul azim, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan. Jadi Allah menjelaskan manusia ya, dengan Quran ini bermacam-macam perumpamaan, bahkan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Bahkan di dalam Quran itu ada surat yang namanya An-Naml ya, terus semut ya, ada An-Nahl, madu, lebah. Ada juga surat Al-Baqarah, sapi betina. Dan di sana banyak perumpamaan-perumpamaan bagi orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, umat manusia, agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran, agar menjadi acuan kehidupan untuk umat manusia, mempermudah manusia ini mengerti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini ya. Jadi Allah menjadikan contoh-contoh bagi manusia ini. Namun apa? Kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Tetap saja tatkala dijelaskan oleh Al-Quran, dikasih contoh oleh Al-Quran ya, masih tetap kekeh manusia ini banyak yang tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti, tidak mau menyukai ya, mengingkarinya. Inilah tabiat dan
kehidupan manusia itu. Sifat manusia itu seperti itu, bandel ya. Pantas tatkala Allah memberi amanah ya kepada gunung, jibal, kepada laut, kepada bumi ya, langit ya, mereka menolak, namun manusia menerima, ngacung manusia teh menyambut ya, ingin menjadi pengurus bumi ini, menjadi khalifah fil ardi ini, yang pada manusia adalah sifatnya doluman jahula, mereka itu sangat bodoh dan dolim. Namun apalah yang terjadi ya, kita ini sebagai khalifah maka seyogyanya menjadi khalifah yang baik, pemimpin yang baik, pengurus bumi ini yang baik ya. Minimal kita ini terus dan terus ya mengupayakan diri, memantaskan diri untuk menyesuaikan diri dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, seperti itu. Kita lanjut di surat Toha, ayat yang kedua ya. Surat Toha itu surat yang ke-20, ayatnya yang ke awal-awal ya, yang kedua. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anjalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, dijadikan Al-Quran ini menjadi obat, menjadi penyenang ya, menjadi obat bagi hati yang sedang sakit, menjadi obat bagi hati yang sedang susah, menjadi bunga. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasul Muhammad itu tidaklah menjadi Rasul itu susah, namun sebaliknya dari susah itu akan menjadikan kesenangan, akan menjadikan kebahagiaan. Nah, subhanallah. Jadi kita pun umat Rasul, baginda Rasul SAW, harus memposisikan diri menjadi orang yang senang, yang bahagia tatkala Al-Quran ini sampai kepada kita. Begitu sahabat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang senang kepada Al-Quran, menjadikan kita manusia yang bahagia tatkala disampaikan Al-Quran kepada kita. Karena apa? Al-Quran adalah sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran adalah sebagai obat bagi penyakit hati maupun penyakit jasmani ya. Karena bagaimana kita lihat akhir-akhir zaman ini ya, manusia-manusia yang jauh dari Al-Quran, manusia-manusia yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan Al-Quran ini menjadi olok-olok, bahkan menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah, menghinakan baginda Rasul SAW ya. Kecelakaan bagi mereka yang seperti itu. Nah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Quran ini mulia ya, untuk mengangkat, memuliakan, menjadi pedoman bagi kehidupan kita, agar kita menjadi mulia ya, seperti kemuliaan Al-Quran ini ya. Karena mukjizat yang agung, mukjizat yang besar yang mana diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW adalah berupa mukjizat, berupa Al-Quran ini. Al-Quran ini mulia. Maka apabila kita mencintai Al-Quran, maka kita pun akan menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.